Oke, kelompok 8 membuat tugas dengan membuat sistem informasi pariwisata daerah Papua ya, berbasis web. Jadi ini adalah promosi Papua ya, wisata Papua. Oke, komentar yang pertama, daftar isinya belum ada halaman. Perbaiki. Kemudian yang kedua, latar belakangnya oke. Banyak ternyata ya, itu tip plan ya. Daerah-daerah situ ya, kalau lihat foto-fotonya, wah bagus banget ini. Ya kan? Coba buka fotonya. Kamu tertarik dan anak ke Papua? Siapa tahu nanti pas begawe, misalnya kamu begawe di mana, di tempat di Papua. Ketemulah nanti sama tiplan ya kan? Nah, ini itu perlu menjaring jejaring teman, jejaring sosialnya. Wah, ini di mana ini tiplan? Yang kita bilang depan itu Raja Ampat. Raja Ampat, Papua ini ibu kotanya apa? Kalau ini awalnya kan 2 provinsi itu Papua dan Papua Barat. Papua ini Jayapura, Papua Barat di Manokwari. Cuma sekarang ada pemekaran dari. Oh, jadi di sana itu ada 2 provinsi. Ya, cuma di tahun kemarin sudah ada pemekaran provinsi baru. Ada lagi jadi 3. Jadi 6 provinsi. Oh, 6. Ya, tadi ada di bagian latar belakang di provinsi. Oh, 6 provinsi sekarang ya. Karena memang besar pulaunya itu kan. Yang itu tadi di mana? Yang foto tadi di mana? Kalau yang website tadi. Nah, itu di mana? Kalau yang di Papua Depan ini Raja Ampat. Raja Ampat di mana? Papua apa? Papua Barat. Papua Barat. Kamu rumahnya di mana? Yang pemekaran sekarang sudah masuk di Papua Barat saya. Oh, kamu rumahnya di provinsi. Kamu masuk di provinsi apa? Papua. Kalau saya biasanya di Papua Tengah, tapi kalau asli dusunnya di Papua Pegunungan. Oh, masih di daerahnya lagi ya? Kabupatennya gitu? Tidak, udah ibu kota. Lagi. Oh, ibu kotanya? Ya, itu kalau Banjar itu kabupaten Pemekaran. Jadi kayak masih ya, kabupaten kecil itu. Iya, rumah kamu. Di situ ada berapa penduduknya? Banyak ya. Kalau ibu tertarik ke Papua, karena kalau lihat foto-fotonya itu kan bagus banget. Nah, Anda itulah tiplan. Ya, Anda itulah tiplan nanti bagusnya ya buat sisi informasi objek wisata di sana ya dari ininya kamu masing-masing. Sebentar nak ya. Yep, ya. Oh ya, tunggu bentar. Nah, tunggu. Sebentar ya, Ibu nak ngirim ini dulu ya. Oke. Nah, jadi idenya bagus. Kelompok ini juga sudah diskusi dengan Ibu mengenai rancangannya ya. Nah, tapi kalau dilihat di sini, kalian itu seperti pertanyaan temanmu tadi itu belum sampai ke tiket. Nggak usah dibuat harus sampai ke tiket, jangan, karena memang belum sampai ke tiket. Kalau sudah ke tiket itu berarti sama pecah Traveloka, tiket.com ya, nggak usah sampai situ, ya. Oke. Tulisannya tolong dirapikan lagi. Ada yang 1 spasi, ada yang 2 spasi, ada yang 1,5 spasi. Mungkin gabungan ya. Oke ya. Kemudian oke lah, bab 1, bab 2 oke lah dirapikan aja. Nah, bab 3 itu 3.1 itu bukan data flow diagram tapi apa nak? Use case diagram. Nah, use case diagramnya harus dibuat. Ini belum ada use case diagramnya, ya kan? Use case diagramnya dibuat. Data flow diagram. Nah, data flow diagram itu kita buatnya harus ada levelnya. Mulai dari apa?
diagram konteks, DFD level 1 sama DFD level 2. Kalau dilihat dari program rancangan yang kalian buat itu masih DFD level berapa? 1. Ya, coba besai. Oke. Ada admin yang memberikan data kategori, destinasi, fasilitas, gambar. Oke. Kategori, destinasi, wisata, detailnya, fasilitas pendukung, sama gambar. Oke, tidak apa-apa. Pencarian, oke. Nah, tinggal kamu buat konteksnya ya. Konteksnya sama DFD level 2 ya. Perbaikannya. Ini sudah oke, data store-nya oke lah ya. Nah, data store yang ada di DFD itu harus sama dengan entitas yang ada di IRD. Nah, kalau kita lihat DFD-nya kan ada 5 data store ya. Nah, seharusnya di IRD ada 5 entitas. Nah, ada 5 entitas. Kalaupun nanti membentuk tabel baru, kalau relasinya many to many, berarti boleh lebih dari 5 tabel, boleh. Nah, ini yang mana yang nggak ada? Admin itu nggak ada di data store ya kan? Destinasi wisata ada, detail destinasi wisata ada nggak? Oke, ada. Kategori nggak ada. Kategori ada ya, kategori ada. Fasilitas pendukung ada, gambar ada. Nah, di sini pengunjung. Pengunjung tidak ada di data store di DFD. Seharusnya ada. Ya kan? Bu, kalau pengunjungnya taruhnya yang di bulat itu. Hah? Di data store pengunjung itu belum ada di DFD. Bukan di bulat, di data store yang tempat penyimpanan data. Itu kan ada pengunjung tuh, dan pengunjungnya mesti login. Ya, pengunjungnya masih login ya? Iya. Nah, kalau tahu tidak, dihapus saja pengunjung ini. Nggak harus login kan kalau nak melihat objek wisatanya kan nggak kan? Tidak, ada yang apa? Ya login dulu. Kalau yang apa? Kan tadi udah saya bilang dulu. Kalau yang mau login berarti itu bisa lihat informasi sepenuhnya. Kalau tidak login, sengaja kan ada biasa website-nya. Apa bedanya? Gitu. Enggak lah. Kalau orang mau lihat objek wisata nggak perlu login lah. Nggak usah lah. Ya, pengunjungnya dihapus saja ya. Oke, berarti tambahkan apa tuh admin. Nah, tambahkan data store admin di atas. Di data store, di data flow diagram. Di DFD-nya ya. Karena belum ada admin. Nah, perhatikan juga relasi antar tabel. Relasi antar entitas. Perhatikan apakah sudah benar atau belum. Karena menurut Ibu, destinasi wisata dengan detail destinasi wisata itu seharusnya ada relasi, cuman nggak apa-apa kalau memang kalian menganggap itu tidak perlu ada relasi ya silakan aja. Nah itu ya, perbaiki ya. Tabelnya ada berapa jadinya? Tabelnya mestinya berarti ada 2, 4, 6 ya, karena pengunjung sudah dihapus ya. Admin, destinasi wisata, kategori, detail destinasi wisata, fasilitas pendukung, gambar. Nah, sama pengunjungnya dihapus. Ya, nggak perlu login lah. Orang mau lihat objek kok mesti login. Kecuali kalau ada pengolahan data nggak apa-apa. Kalian kan cuma menampilkan. Misalnya di Papua itu ada daerah apa namanya? Apa sih daerah-daerah yang kamu buat di latar belakang ini? Misalnya ada daerah apa? Misalnya yang kayak di gambar ini. Misalnya Jayapura. Oke. Jayapura itu objek wisatanya ada wisata A, wisata B, wisata C. Nah, wisata A ini gambarnya, ini deskripsinya, ini videonya. Boleh kamu tampilkan ini kepala pemerintahannya, gubernurnya misalnya, atau kepala daerahnya apa siapa, boleh ditampilkan di situ. Ya. Sanggup nggak nanti sampai ke coding? Kelompok 8. Searching di internet gimana caranya buat aplikasi wisata. Ya, di YouTube banyak, di ini 4 anggota kelompok ini bisanya pakai bahasa pemrograman apa? Ayo buat. Enak ya, berempat ya. Harus. Kalau
semester 4 ini kapan lagi nak buat coding? Belajar dari sekarang. Salah atau tidak tampilkan nanti di UAS. Ya, nanti UAS semua presentasi menampilkan hasil akhir codingnya sampai mana. Oke? Ya sudah. Kita kasih applause buat kelompok 8.